Dalam 1 jam, transformasi menyentuh, mengubah hinaan menjadi pemandangan luar biasa yang terungkap. Dika berdiri di tengah sawah, matahari terbenam menyapu langit dengan warna oranye keemasan yang indah. Namun, keindahan itu tak menghilangkan rasa sakit di hatinya. Setiap tepukan angin membawa ingatan akan ejekan teman-temannya. "Insinyur, kamu bercanda, Dika," tertawa mereka melecehkan mimpinya. Dika merasa seperti terpenjara dalam impian yang tak layak dia kejar. Ia adalah putra petani biasa, dikelilingi tanah subur, tetapi harapan hidup serasa seperti embun yang menguap di pagi hari. Sang ibu memandangnya dengan lembut. "Pendidikan adalah kunci masa depan, Nak." Kata-kata itu menancap di hati Dika, memberikan semangat. Di sini, di desa ini, ia belajar bahwa kerja keras dan disiplin adalah fondasi kehidupan. Namun, cita-citanya seolah dibungkam oleh suara-suara skeptis. Hatinya bergetar, terombang-ambing antara mendengarkan hati atau mengikuti kata orang. Suatu sore saat Dika termenung, Budi muncul di depan matanya. Budi, yang dulunya seperti Dika, kini sukses menjadi pengusaha, menaklukkan semua ejekan. Tiba-tiba, percikan harapan menyala kembali di dalam dirinya. "Kamu bisa, Dika," dorong Budi. "Pendidikan itu penting, tapi perubahan dimulai dari sini." Tawaran Budi untuk berkolaborasi dalam proyek pengembangan desa terasa menggoda dan menakutkan sekaligus. "Dika, jangan lupakan keluarga," bisik suara lembut orang tuanya di dalam hatinya. Ia merasakan beban harapan yang seolah bergunung. Jika ia pergi mengejar mimpi, akankah keluarganya mampu berdiri di tengah kesulitan? Saat malam datang dan keheningan menyelimuti desa, Dika meraih ponselnya. Pesan sederhana dari Budi mengingatkan akan potensi desanya. "Jangan ragu, Dika, kita bisa mengubah ini bersama." Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Dika memutuskan untuk menghadapi mimpi dan berjuang. Ia merencanakan inovasi sederhana untuk meningkatkan pendapatan petani desa. Dengan semangat membara, Dika menghadiri rapat desa, berharap ada dukungan. Namun suara skeptis kembali mengganggu. "Dika, itu tidak mungkin," teriak satu dari mereka. Dada Dika bergetar, nafasnya terasa berat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terbungkam oleh keraguan. Di tengah perjalanan ini, harapan dan tantangan berdampingan. Apakah pilihannya untuk pergi mengejar mimpi akan menghancurkan segalanya? Dalam gelap malam, dengan air mata menempel di pipi, Dika mengetahui satu hal. Perjuangan akan membentuk jalan menuju masa depan yang lebih baik. Kini, segalanya terasa sempit, keputusan ada di tangannya. Apa yang akan Dika pilih? Keterbatasan atau berani mengambil langkah? Apakah harapan akan terbit atau justru menghancurkan segalanya? Saat detak jam berdentang, 1 jam menuju keputusan menanti, dan rasa penasaran terus membangkitkan semangatnya. Dika berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, menatap wajahnya dengan keinginan yang membara. Ketika cahaya pagi menyusup masuk melalui jendela, wajahnya tampak lebih tegas. Dia ingat janji kepada Budi, janji untuk tidak hanya menjadi pendengar dalam ketidakpastian, tetapi untuk menjadi aktor utama dalam hidupnya sendiri. "Hari ini, aku harus berani," gumamnya, meskipun ketakutan tidak bisa sepenuhnya sirna. Sementara itu, di luar, suasana desa mulai beraktivitas. Petani-petani mulai menggarap tanah mereka, mengolah hasil bumi, berharap hujan akan membawa keberkahan. Setiap suara dari luar membawa harapan, tetapi dalam hati Dika masih teraba bayang-bayang skeptisisme.
Rapat desa hari ini menjadi titik tolak. Ia merasa ada sesuatu yang besar, siap menanti, tetapi ia harus membuktikan diri. Dika melakukan persiapan pagi ini dengan penuh hati-hati. Ia memilih baju yang layak untuk presentasi, bukan untuk menunjukkan status, tetapi untuk menghargai idenya. Aku harus menunjukkan bahwa ini bukan hanya mimpiku, tapi cita-cita kita bersama, pikirnya. Dengan semangat, ia menyiapkan grafik dan skema sederhana, berusaha menjelaskan proyek inovatif yang dia impikan, meningkatkan kesejahteraan petani dengan membuat sistem irigasi yang lebih efisien dan pengolahan hasil pertanian. Saat ia berjalan menuju balai desa, setiap langkah terasa berat. Dia terus mengingat wajah ibunya, yang selalu berharap dan percaya bahwa anaknya suatu hari akan membawa perubahan. Tiap helaan napasnya seperti sebuah mantra, "Aku bisa, aku harus." Tak jauh dari balai desa, beberapa orang sudah berkumpul dengan ekspresi skeptis menghiasi wajah mereka. Dika merasa seperti berada di arena pertarungan dan semua mata tertuju padanya. Rapat dimulai, suasana tegang. Dika berdiri di depan dengan hati yang berdebar-debar. "Selamat pagi teman-teman," suara Dika sedikit bergetar. "Hari ini saya ingin berbagi sebuah konsep yang bisa mengubah cara kita bertani." Ia mulai menjelaskan inovasinya, berharap dapat menjarak antara ide dan realitas. Namun, ketika ia menguraikan rencana tersebut, bisikan skeptis sudah terdengar. "Itu terlalu ambisius, Dika," ada yang menyela. "Kami sudah terbiasa dengan cara lama, kenapa harus berubah?" Jawaban itu seakan menghantam dinding keyakinan yang dia bangun. Dika merasa keraguannya kembali menggelayuti, tetapi ia berusaha keras menahan dirinya. "Kita tidak bisa bertahan hanya dengan cara begini, mari kita coba sesuatu yang baru." Ia merasakan jantungnya berdegup dengan kencang. Dalam benaknya, dia berjuang antara menyerah atas keraguan atau melawan untuk masa depan yang lebih baik. Di tengah audiens, ia melihat wajah Budi yang bersorak memberi semangat. Akhirnya, semua menyimak dengan saksama. Namun, saat itu juga, seseorang berdiri dan berkata, "Mengapa kami harus percaya padamu, Dika? Apa yang menjamin bahwa ini akan berhasil?" Suara itu menggema di seluruh ruangan, dan Dika tahu ini adalah momen kebenaran, momen ketika ia harus mengambil keputusan apakah akan menyerah atau tetap berjuang. Air mata muncul di pelupuk matanya, tetapi ia menerjang perasaan itu. Karena saya ingin kita semua di sini bisa lebih baik," ungkapnya dengan suara bergetar. "Jika kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa kita capai." Wajah-wajah di hadapannya mulai bertransformasi, ada yang tertegun, ada yang merenung. Tetapi, satu hal pasti, Dika telah membangkitkan harapan. Saat rapat berakhir, Dika merasa tidak jelas apakah usahanya akan membuahkan hasil. Namun satu hal terasa nyata, harapan kecil mulai tumbuh di dalam hati beberapa orang di sana. Dia pulang dengan campuran perasaan, seakan ada cahaya baru yang mulai menyinari jalan. Apakah itu cukup? Apakah mereka akan bersamanya? Malamnya, Dika tidak bisa tidur. Suara orang-orang di rapat terngiang dalam pikirannya. Di luar, suara jangkrik mengisi keheningan malam. Dengan penuh harap, ia melirik pesan yang masuk dari Budi. "Bersama kita bisa, Dika. Jangan pernah berhenti berjuang." Ketika matanya menatap langit, dia tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Tiba-tiba, harapan baru muncul dalam bentuk sebuah panggilan. "Dika!" teriak suara dari luar. Siapa itu dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Dika terbangun dari lamunan saat mendengar suara memanggil namanya. Dia bergegas membuka pintu dan melihat Budi. Wajahnya bersinar penuh semangat meski keringat menetes di pelipisnya. "Dika, cepat, ada hal penting." Dika merasa bergetar seperti petir menyambar di malam yang tenang. "Apa yang terjadi, Budi?" tanyanya. Nada suaranya mencerminkan kecemasan dan rasa ingin tahu yang mendalam.
Bersama warga, kami mau menggelar pertemuan lagi. Ada yang mau mendengar lebih banyak tentang proyekmu. Mereka mulai terbuka. Budi berseru, napasnya terengah-engah. Dika tidak percaya. Apakah ini benar? Rasa harap menyelimuti hatinya, tetapi keraguan kerap menerpa kembali. Ini bisa jadi kesempatan kedua, lanjut Budi. Mereka ingin kamu menjelaskan rencanamu lebih mendalam. Mungkin kita bisa mendapatkan dukungan. Tangan Dika mulai menggenggam erat, berjuang untuk menahan emosi yang berkecamuk. Dalam perjalanan menuju balai desa, jantungnya berdegup kencang. Berbagai pikiran membanjiri benaknya. Apakah orang-orang itu benar-benar siap untuk perubahan? Apakah dia mampu membuat mereka percaya padanya? Dengan segenap jiwa, ia berusaha menenangkan diri. Aku harus percaya, ini untuk semua orang. Dika membisikkan kata-kata untuk meyakinkan dirinya. Saat tiba di balai desa, Dika terkejut melihat kerumunan yang lebih besar daripada sebelumnya. Suasana berbeda, ada keingintahuan dan bahkan sedikit harapan. Mungkin mereka siap untuk mencoba sesuatu yang baru. Dika melangkah maju, memusatkan perhatiannya pada wajah-wajah yang menunggu. Suasana hening, hanya suara napasnya yang terdengar. Terima kasih sudah datang, ia memulai dengan suara yang jauh lebih percaya diri. Saya tahu banyak dari kita menyimpan keraguan, tapi hari ini saya ingin berbagi lebih banyak dari sekedar ide. Ia menghadirkan grafik dan skema, menjelaskan secara detail bagaimana sistem irigasi yang rencananya dapat mengubah kehidupan mereka. Beberapa orang mulai terpesona, mendengarkan dengan seksama. Dika bisa merasakan bahwa semangat itu mulai menular. Ia menjelaskan kebutuhan untuk beradaptasi, untuk mengubah cara berpikir dan cara bertani. Kita bisa bersama-sama mengubah masa depan kita, memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara yang lebih baik. Seorang lelaki berbadan tegap berdiri. Tetapi, apa jaminan kita bahwa ini akan berhasil, Dika? Kami sudah berpuluh tahun berjuang dengan cara kami sendiri, tanyanya. Nada skeptis masih menghantui pertanyaannya. Aku tidak bisa menjanjikan segalanya, jawab Dika tegas. Tapi, saya bisa janji bahwa jika kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Cobalah lihat potensi dari apa yang bisa kita capai jika kita mau berkolaborasi. Nada suaranya meyakinkan, seakan melawan angin skeptisisme yang berhembus. Dika melanjutkan, dan semakin lama, suara penolakan semakin mereda. Wajah-wajah di sekelilingnya mulai berubah, dari skeptis menjadi penasaran dan semangat mulai merayap di antara mereka. Ketika rapat mencapai puncaknya, semua mata tertuju padanya. Ada yang mulai mengangguk, ada yang bicara satu sama lain, terlihat berdiskusi. Dika merasakan sebuah pengakuan tumbuh. Momen itu sangat berharga, nyalinya berkobar lebih terang. Namun, saat memori ibunya menyelinap, sosok penuh harapan itu berkelipat dalam benaknya. Ibu, lihat aku sekarang, bisik Dika dalam hati. Ketika malam menjelang dan rapat berakhir, Dika merasa ada perubahan signifikan. Melangkah keluar, ia merasakan semangat baru mengalir dalam jiwanya. Saya harap ini bukan akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih hebat, ucap Dika kepada Budi saat mereka keluar dari balai desa. Tetapi saat ia berbalik, sosok yang dikenal muncul di kejauhan. Wajah yang dulu penuh skeptisisme, kini tampak berbeda. Dika, kita harus bicara. Ada yang ingin saya beritahu tentang proyek ini. Dika merasa jantungnya kembali berdegup. Kali ini bukan karena ketakutan, melainkan rasa ingin tahu yang membara. Apa yang akan dia katakan? Dan apakah ini langkah selanjutnya yang diharapkan? Dika merasa setiap detak jantungnya bergetar, menggema dalam kegelapan malam. Ketika sosok itu mendekat, lampu dari balai desa menerangi wajahnya. Ternyata, itu adalah Pak Yanto, kepala desa yang sebelumnya skeptis dengan rencana Dika. Ada apa, Pak Yanto? Dika bertanya, sedikit cemas, tapi juga penasaran. Rasa ingin tahunya melonjak, menyemangati langkahnya maju. Aku mendengar apa yang kamu katakan tadi, kata Pak Yanto. Suaranya berat, tetapi ada nada baru di dalamnya. Suatu harapan. Kau bicara tentang kolaborasi. Ada sesuatu yang ingin kutawarkan. Mari kita duduk dan bicarakan bersama. Dika merasa senang sekaligus terkejut. Rasa ragu menyeruak di dalam hatinya. Tapi Pak, apakah Anda yakin ingin mendengarkan lebih lanjut?
Ya, jawabnya mantap. Aku selalu ingin yang terbaik untuk desa ini. Sekarang, aku ingin mendengar darimu secara langsung. Mereka berdua berjalan menjauh dari kerumunan. Dika bisa merasakan getaran dalam dirinya. Ada sesuatu yang menggugah semangat di dalam hati kecilnya. Dia ingin berbagi ide-ide tersebut. Jangan sampai kesempatan ini hilang. Sambil duduk di bangku kayu di bawah pohon mangga besar yang tumbuh di halaman balai desa, Dika mulai menjelaskan dengan lebih mendalam. Setelah beberapa menit, Dika merasakan suasana semakin terbuka di antara mereka berdua. Wajah Pak Yanto terlihat lebih cerah. Kekuatan kerja tim dalam irigasi dan pertanian ini bisa membuat kita berbeda, ungkap Dika dengan nada yang mantap. Pak Yanto mengangguk, mengisyaratkan bahwa dia mulai memahami visi Dika. Kau tahu, seringkali aku terlalu percaya dengan cara lama. Kita tidak pernah benar-benar mencoba beradaptasi. Disinilah perubahan harus dimulai, kata Dika bersemangat. Jika kita bisa bersatu, bekerja sama dengan keinginan untuk belajar dan tumbuh, kita bisa meninggalkan masa lalu yang sering penuh dengan kepahitan dan ketidakberdayaan. Dika bisa melihat transformasi dalam ekspresi Pak Yanto. Pita-pita harapan mulai terjalin di hati mereka berdua. Apa yang kau butuhkan dari kami? Tanya Pak Yanto dengan serius, tatapan matanya menyala. Inilah momen yang Dika tunggu-tunggu. Dukungan dan kepercayaan dari semua orang di desa ini. Jika kita bisa menyatukan pemikiran dan usaha, saya percaya kita bisa mencapai sesuatu yang luar biasa. Senyum muncul di wajah Pak Yanto. Aku bisa mulai mengajak warga lain untuk berdiskusi secara lebih serius. Kita harus menggali lebih dalam ide-ide ini. Pembicaraan mereka terhenti ketika suara keramaian dari dalam balai desa datang kembali dan mengingatkan mereka akan banyaknya orang yang ingin tahu. Dika merasa semangatnya terbakar lagi, jadi dia berdiri. Mari kita kembali, mereka perlu mendengar kabar baik ini. Mereka berdua berjalan kembali menuju kerumunan, di mana harapan terlihat lebih jelas di wajah-wajah yang hadir. Dika merasakan ada sesuatu yang baru, keinginan yang menyala di hatinya. Kesempatan kedua ini tidak akan disia-siakan. Namun, saat dia melihat wajah-wajah keluarga dan teman-teman di depannya, kembali ada rasa keraguan yang mendorongnya untuk berhenti sejenak. Bagaimana jika mereka tidak siap? Bagaimana jika semua ini hanya mimpi semu? Saat itu, Pak Yanto meletakkan tangannya di bahu Dika. Jangan takut, kita berdiri bersamamu. Kita adalah satu. Perkataan itu menghantarkan gelombang kepercayaan baru dalam diri Dika, seakan semua kebingungan sirna sesaat. Bersama-sama mereka melangkah menuju kebangkitan harapan. Namun, saat semua orang berkumpul untuk mendengarkan, suara dari belakang tiba-tiba memecah keheningan. Tapi Dika, apa jika proyek ini terlalu besar untuk kita? Seru seseorang dari kerumunan. Pertanyaan itu menciptakan ketegangan baru. Apa yang terjadi selanjutnya? Dika terdiam sejenak. Suara itu menggema di benaknya, membuat nafasnya tercekat. Ketidakpastian mengambang di udara. Dia bisa melihat keraguan di wajah-wajah orang-orang yang hadir. Pertanyaan itu tampaknya langsung menusuk jantung harapannya yang sudah diyakini. Siapa yang bilang itu? Dika mencoba mengalihkan perhatian, berharap suara yang mengganggu itu bisa lenyap dengan mudah. Namun kerumunan saling tatap, kesenyapan menggigit. Dika bisa merasakan tatapan tajam itu, berbicara lebih banyak dibandingkan kata-kata mereka. Pak Yanto melangkah maju, meraih momen itu. Kita semua ingin yang terbaik untuk desa ini, dan pertanyaan itu adalah hal yang wajar. Tetapi kita harus ingat, setiap langkah besar dimulai dari langkah kecil. Suaranya mantap, yakin, mencoba menghangatkan suasana yang mulai membeku. Dika menatap wajah Pak Yanto, ia melihat kekuatan tersimpan dalam nada suaranya. Tapi, kita tidak boleh takut mencoba, sambung Dika, mengambil nafas dalam-dalam. Kita punya potensi yang luar biasa jika kita bersatu. Ada banyak cara untuk berbagi beban. Dari belakang, suara lain menyela. Tapi Dika, bukannya kita harus realistis? Proyek ini butuh modal, dan siapa yang akan menjamin hasilnya? Jawaban ini menggubah emosi di dalam diri Dika, menciptakan gelombang semangat.
Ada banyak contoh di luar sana. Lihat saja desa-desa yang sudah berhasil. Mereka tidak punya semua yang kita miliki, tetapi mereka mau berusaha dan saling bantu. Dia ingin menunjukkan bahwa ada harapan yang lebih besar di luar apa yang terlihat. Sekelompok pemuda menggenggam harapan adalah Jin dan Rizky. Mereka berdua berada di tengah kerumunan, saling pandang dan memberikan anggukan dukungan. Dika merasa ada kekuatan dari mereka, seakan-akan keberanian menyala di antara mereka, membuatnya percaya bahwa hadapannya tidak sendirian. Saya rasa kita perlu memulai dengan potensi yang ada. Kita semua bertanggung jawab untuk desa ini, lanjut Dika dengan semangat yang menggelora. Dia tahu momen ini adalah saat yang tepat sebelum keraguan kembali mengendap. Pak Yanto mengangguk memanfaatkan momen. Mari kita adakan pertemuan di balai desa. Kita semua bisa membawa usul masing-masing, latar belakang, ide, semua ide boleh diterima. Akankah kalian hadir dan berbicara? Muncul keraguan lain, tetapi kali ini sedikit demi sedikit tergerus dengan keyakinan. Iya, kita pasti datang, seru beberapa orang. Suara mereka memecah keheningan. Dika merasa gelombang dukungan mengalir, menambah kekuatan di dalam dirinya. Dia bisa merasakan harapan mengalir dalam setiap jari-jarinya. Inilah awal perjalanan kita, pikirnya. Merasakan percikan semangat menyeruak kembali ke dalam dada. Tiba-tiba, suara lembut dari arah belakang menarik perhatian Dika. Tapi Dika, bagaimana jika kita gagal? Tanya seorang ibu paruh baya, wajahnya penuh keraguan. Kami takut ini hanya akan menjadi kesia-siaan. Sekali lagi, Dika terdiam. Ketakutan itu adalah nyata, namun dia yakin harapan bisa mengalahkan ketakutan. Kita tidak akan menyia-nyiakan setiap usaha kita. Jika satu langkah gagal, kita belajar dan bangkit lagi. Kita adalah satu, ingatlah itu. Tatapan matanya menyala, resahnya berganti dengan semangat. Dika tahu, setiap orang yang berdiri di sana memiliki mimpi yang sama, keinginan untuk desa mereka maju. Tetapi, saat semua mulai tampak berjalan ke arah positif, Dika merasakan sebuah kegelisahan baru. Bisakah mereka mengatasi semua keraguan? Akankah semua usaha mereka menjadi sia-sia? Dan saat semua itu memenuhi pikirannya, suara dari dalam bayangan kerumunan kembali berseru. Tapi, bagaimana jika kita gagal lagi? Kali ini, ketegangan di udara semakin kental. Dika menahu, momen ini adalah puncak ketidakpastian, di mana setiap harapan bersatu. Apa yang bisa ia katakan selanjutnya? Kemanakah arah angin bertiup? Dika merasakan jantungnya berdegup kencang. Setiap detik berlalu terasa berat, seperti beban di atas pundaknya. Kerumunan menunggu jawabannya dengan penuh harap, tetapi pertanyaan itu terus melingkar di pikirannya. Kegagalan, ketakutan, apa yang harus dia katakan untuk mengangkat semangat mereka? Dengarkan, Dika akhirnya mengangkat suara, mencoba mengusir keraguan yang berkeliaran. Kita memang memiliki ketakutan, tapi sekali lagi, kita juga memiliki harapan. Anggaplah ini adalah kesempatan untuk mengubah desa kita menjadi lebih baik. Kita memiliki modal yang lebih berharga daripada uang, yaitu kekuatan persatuan. Suara itu, meski mantap, menggema di antara keraguan yang masih tersisa. Seolah terjebak dalam lingkaran, suara-suara keraguan kembali muncul. Apakah kita siap untuk itu? Apakah kita dapat bertahan jika semua berjalan berlawanan? Dika nyikin ke arah Jin dan Rizky yang sedang menatapnya penuh harapan. Dia langsung teringat akan masa kecil mereka, kebersamaan saat bermain bola, pelajaran hidup dari kegagalan, dan impian-impian yang pernah mereka bangun bersama. Kenangan itu memberi semangat baru. Dia ingin memberikan mereka lebih dari sekedar kata-kata. Dia ingin memberikan keyakinan. Jangan pernah meragukan kekuatan kita. Kita bisa membangun sesuatu yang luar biasa, tapi kita perlu mempercayai kemampuan satu sama lain. Dika mencoba mempertegas, menatap mata setiap orang yang ada di kerumunan itu. Bayangkan, jika kita memulai dengan hanya satu langkah kecil, kita dapat mengubah cara kita bekerja, cara berinteraksi, dan membuat peluang baru, hanya dari sini. Dika merasakan perubahannya. Tatapan yang semula ragu mulai pudar. Seakan bara semangat menyala di antara mereka, memancarkan cahaya yang lebih kuat.
Seseorang di belakangnya berteriak, "Berani mencoba!" Itu diikuti dengan teriakan dari yang lain, menguatkan semangat Dika. Ada kekuatan dalam suara kolektif itu, seakan angin segar berhembus di sela-sela keraguan. Namun, di balik sorak-sorai itu, Dika merasakan benang tipis antara harapan dan ketakutan. Dia mendapati dirinya bertanya-tanya, adakah cara untuk mengalahkan semua kemungkinan kegagalan ini? Apa yang akan terjadi jika semua harapan ini hancur? Kita akan gagal bersama jika kita menyerah, tetapi jika kita berdiri tegak, kita akan belajar dari setiap cobaan yang kita hadapi. Dika berusaha mempertahankan semangatnya, berharap itu bisa menular. Suasana yang tampaknya menghangat berangsur kembali memudar saat suara kerumunan berbisik lagi. Apakah kita benar-benar siap untuk menghadapi tantangan ini? Buktinya sudah ada, banyak yang pernah mencoba dan jatuh. Kali ini, suara perempuan itu mengusik semua yang ada dalam diri Dika. Apa yang bisa dia katakan untuk meyakinkan mereka? Dalam momen tersebut, dia teringat akan kisah neneknya tentang harapan dan perjuangan. Dika mengingat semua cerita perjuangan itu dan ketenangan yang bisa dia rasakan saat neneknya berkata, "Ketika kita berjuang bersama, tidak ada yang tidak mungkin." Mari kita corak masa depan kita sendiri, seru Dika penuh semangat, merasakan lampu harapan berkilauan di sudut hatinya. Terbangunnya semangat perjuangan membuat banyak orang mulai melangkah maju. Dia bisa melihat tatapan berbinar-binar, seolah sihir mulai meliputi kerumunan itu. Tetapi apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah harapan mereka akan menjadi nyata, atau justru mempertajam rasa sakit yang sudah ada? Dika berharap dalam momen ketidakpastian ini, semua orang menemukan kekuatan baru. Dengan semangat menggelora, dia bertanya-tanya dalam hati, apakah ini waktu untuk sebuah perubahan sejati? Dika berdiri di depan kerumunan yang tampaknya mulai bersatu. Ia merasakan ketegangan di udara, campuran harapan dan ketakutan memenuhi ruang seakan mengikat mereka semua dalam satu ikatan berat. Wajah-wajah yang awalnya dipenuhi keraguan kini mulai menunjukkan pancaran semangat yang baru. Dia bisa merasakan energi positif itu menyebar seperti api yang menyala dalam kegelapan. Mata Dika bergerak menyapu kerumunan. Ia menangkap senyum-senyum penuh harapan, anggukan setuju dari mereka yang sebelumnya ragu mengenai langkah ini. Ya, kita bisa melakukan ini, pikirnya. Namun, di sudut hatinya ada rasa cemas. Apakah ini semua hanya sementara? Apakah bara semangat ini cukup untuk mengatasi segala rintangan yang akan datang? Dika membuka mulutnya lagi, berusaha memberikan semangat lebih dari sebelumnya. Jika kita terus bersatu, kekuatan kita akan berlipat ganda. Kita bisa mengubah desa kita menjadi tempat yang tidak hanya kita banggakan, tapi juga kita cintai. Percayalah, untuk setiap pengorbanan akan ada imbalan. Seorang perempuan tua di barisan depan mengangsurkan tangannya. Apakah kita bisa cukup kuat untuk menanggung semua ini, Nak? Dika bisa merasakan kekhawatiran dalam suaranya. Jika kita bersatu, kita bisa kuat, jawab Dika, berusaha menekankan keyakinan yang baru lahir tersebut. Dia teringat akan pengorbanan neneknya yang selalu berjuang, berdiri teguh meski banyak yang meremehkannya. Kenangan itu menggelitik perasaannya. Dia sangat ingin berbagi semangat itu kepada semua yang ada di hadapannya. Tiba-tiba, di belakangnya, Jin dan Rizky bergerak maju. Mereka berdiri di samping Dika, mengambil alih publikasi suasana. Kita ingat ketika kita masih kecil, bermain bola di lapangan ini, saling mendukung satu sama lain, meski kita tahu kita kalah banyak kali, seru Jin. Ya, kita selalu berjuang dan tak pernah menyerah, tambah Rizky menjawab, suaranya bergetar penuh emosi. Kerumunan kembali bergemuruh, gema semangat mulai terasa lebih keras. Dan dalam sekejap, Dika menepuk bahu keduanya. Kita semua memiliki mimpi, kan? Kita dapat memulainya dengan langkah kecil, berubah menjadi satu kesatuan yang besar. Mari kita fokus pada hal-hal positif dan mulai merencanakan langkah kita selanjutnya. Suasana mulai hangat kembali, hampir mendidih dengan semangat.
Dika melepaskan napas panjang, merasakan dorongan penuh harakan. Namun bayangan ketakutan masih membayang, tak bisa diabaikan. Ada pandangan sinis dari beberapa wajah di kerumunan yang menahan skeptisisme. Semua ini hanya omong kosong, apa buktinya? Bisik seseorang. Dika menggigit bibirnya. Apa yang bisa dia katakan untuk menangkis skeptisisme ini? Dalam momen kecemasan itu, Dika teringat omongan neneknya tentang pentingnya memiliki kepercayaan pada diri sendiri meskipun banyak yang tidak percaya. Mari kita wujudkan langkah konkret demi mimpi ini. Kita mulai dengan membuat jadwal, merencanakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan desa, dan lain-lain. Ayo, kita kerjakan bersama, serunya, berseru lebih keras. Dan saat itu, peluh membasahi dahi Dika, tetapi semangat di dalam dirinya kuat. Dia bisa melihat orang-orang mulai berbisik, berkomentar satu sama lain dengan wajah-wajah yang lebih bersinar. Ya, mungkin ini saatnya untuk mengubah segalanya. Tetapi saat Dika berusaha merangkul semua ini, perasaan gelisah tetap menyertai. Mungkinkah harapan ini terlalu besar untuk mereka genggam, terlalu berisiko? Dan jika mereka gagal, apa yang akan terjadi pada semua yang sudah percaya? Suara kerumunan mulai mendalam, vibrating dalam keragma. Dika berdoa dalam hati, berharap ini bukan hanya cetusan semangat semu. Di saat penting ini, dia berjob pengalaman bertanya-tanya. Kira-kira berapa banyak yang berani mengambil risiko lagi? Farah, perempuan yang sama menampilkan rasa skeptis, kini berdiri, tatapan tajam di wajahnya. Dika menunggu curahan emosi di hadapannya. Dia tahu momen kebenaran sebenarnya mungkin sudah dekat. Dika merasakan ketegangan semakin mengental saat Farah berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya menantang, mengundang berbagai reaksi. Beberapa orang memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu, sementara yang lain tampak menganggapnya sebagai penghalang. Dika tahu betul bahwa Farah adalah salah satu yang paling skeptis di antara mereka. Kenapa kita harus percaya bahwa ini akan berhasil? Suara Farah tegas dan jelas, membawa suasana kembali menjadi tegang. Kita sudah mencoba banyak hal sebelumnya, tapi tak ada yang berhasil. Lihat saja keadaan kita sekarang. Desa kita tetap seperti ini. Dia melanjutkan, menggerakkan tangannya ke arah jalanan yang kotor dan bangunan yang mulai rapuh. Saat gelombang keraguan melanda, Dika berusaha mengumpulkan keberanian. Ia merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Dalam momen itu, Dika tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk memperlihatkan tujuan mereka. Pikirannya cepat berputar, memikirkan bagaimana menjawab keraguan Farah, mengubah skeptisisme menjadi harapan. Tapi, justru dalam keraguannya, Dika menemukan inspirasinya. Farah, kita sudah sering gagal, itu benar. Namun, satu hal yang pasti, kita tidak pernah benar-benar gagal selama kita bersatu dan berusaha. Ingat gak, ketika kita kecil, banyak tantangan bahkan yang lebih sulit dari ini, dan kita bisa mengatasinya karena kita bersama. Dika menatap Farah dengan penuh keyakinan. Kerumunan mulai berbisik, terjebak antara keraguan dan harapan. Mereka memunculkan kenangan akan bersama, mengingat saat-saat bahagia, tak peduli betapa sulitnya. Jin menggenggam tangan Dika, memberi semangat dalam diam. Rizky juga mengangguk, menambahkan, sekarang bukan waktunya untuk meragukan Farah. Kita punya kesempatan baru untuk mengubah semuanya. Jika kita terus melihat ke belakang, kita tidak akan pernah melangkah maju. Dika merasakan nyala semangat di antara mereka. Farah terdiam sejenak, keraguan di wajahnya berangsur memudar. Dia mulai mempertimbangkan tata cara lain untuk mendukung pergerakan ini. Jika kamu bisa merencanakan sesuatu, aku akan ikut, ujar Farah akhirnya, nada suara bergetar mengisyaratkan bahwa dia siap untuk mencoba lagi. Sorakan dari kerumunan menggema kembali, meraung penuh persatuan. Dika merasakan kesan kuat bahwa semangat ini, jika dikelola dengan baik, dapat membawa perubahan. Mereka mulai membagi tugas sederhana. Ada yang mengatur pembersihan, membuat kelompok untuk menanam pohon, hingga menciptakan seni dinding sederhana untuk mempercantik desa. Setiap langkah terasa lebih ringan saat mereka melakukan ini bersama, tawa dan sorakan terus berdengung. Bahkan, Dika melihat senyuman di wajah Farah, sedikit demi sedikit mulai terlihat percaya.
Namun, di sela-sela kegembiraan itu, Dika tak bisa mengabaikan perasaan besarnya. Ada hal-hal yang lebih dalam yang menunggu mereka. Pada saat itu, Dika merasakan gelombang ketegangan yang baru, seakan menantikan sesuatu yang lebih besar. Apalagi yang akan mereka hadapi setelah semua ini? Saat malam mulai merangkak, menciptakan bayang-bayang di sekitar mereka, Dika tahu bahwa pekerjaan berat baru saja dimulai. Teman-teman, Dika berteriak di atas kerumunan yang makin padat. Kita baru memulai babak baru. Kita perlu memikirkan langkah selanjutnya. Mari kita bersiap menghadapi apapun yang datang, bersama-sama. Sebuah cahaya redup tampak menari di antara mereka. Dika berharap ini bukan hanya bintang pelangi di malam hari, melainkan cahaya harapan yang semakin terang. Namun, di dalam hati Dika, cahaya itu juga memunculkan pertanyaan. Apakah kita benar-benar siap untuk pertempuran sesungguhnya, atau hanya menunggu keajaiban datang? Dengan pikiran itu, langkah mereka pun mulai terayun menuju jalan yang tidak pasti, di mana harapan dan ketakutan saling berkejaran. Dengan semangat mereka masih membara, Dika dan teman-temannya mulai bekerja sejak pagi. Semua tangan terulur. Suara canda dan tawa membalut udara, menandakan bahwa mereka bersatu untuk satu tujuan. Dika melihat Farah yang kini memimpin kelompok menanam pohon. Ia tampak lebih bersemangat, jauh dari wajah skeptis yang biasanya menghantui dirinya. "Mari kita tanam pohon di sini," seru Farah kepada teman-teman yang mengelilinginya. Dia menggenggam bibit dengan kuat, tampak kagum saat melihat tanah yang subur. Keceriaan di wajahnya membuat Dika merasa optimis. Apakah ini menjadi tanda bahwa Farah akhirnya melewati keraguan itu? Melihat kebersamaan ini, Dika merasa terharu. Mereka bekerja tak kenal lelah. Ibaratnya, setiap batang bibit yang mereka tanam adalah harapan yang mereka ciptakan untuk masa depan. Namun, di balik senyum-senyum ceria itu, Dika merasakan beban yang menanti di ambang. Masalah mendasar pada desa mereka masih ada. Dan meskipun perubahan kecil mulai terlihat, tantangan besar tetap menunggu. Saat senja menyapa, suasana mulai berubah. Dika mendengar suara gaduh dari arah ujung desa. Tiba-tiba, kerumunan mulai berlarian ke arah sumber suara. Dika pun penasaran, apa yang terjadi? Dia mempercepat langkah, berusaha menggapai langkah teman-temannya. "Hei, kenapa?" tanya Dika. Mendapati Jin dan Rizky di barisan depan, wajah mereka tampak tegang. "Itu, ada masalah di pasar," jawab Rizky, napasnya terengah-engah. Beberapa orang menuntut agar pembersihan dihentikan. Mereka bilang itu sia-sia. Dika merasakan hatinya bergetar. Ini bukan saatnya untuk mundur atau terpecah. Jika tak ada yang berani merangkul tantangan ini, semua usaha mereka akan sia-sia. "Teman-teman," Dika berteriak, mendorong dirinya maju melalui kerumunan. "Kita tidak bisa membiarkan ini menghalangi kita. Juara kita itu adalah persatuan. Jika kita ingin hati orang-orang di luar sini mendengarkan, kita harus menunjukkan jika ini penting bagi kita." Sementara Dika berbicara, Farah mengikutinya dari belakang, menyemangati rekan-rekannya. Pandangan tajamnya seolah menembus kerumunan, menyebarkan semangat. Kerumunan yang semula gelisah itu mulai menampakkan keraguan. Mereka ingin mendengar lebih banyak. Jika kita berdiri bersama, rasa sakit kita akan terangkat. Kita tak perlu berdiam diri. Mari kita tunjukkan pada mereka bahwa perubahan itu perlu. Dika melanjutkan, suaranya penuh harapan. Namun, lalu kata-kata itu tersangkut di kerongkongan. Dika merasakan semakin banyak mata menatapnya dengan curiga. Beberapa malah tampak memutar mata, skeptis dengan apa yang dia katakan. Dia bisa merasakan beban di atas bahunya. "Dika, apakah kita bisa benar-benar mengubah semua ini?" bisik Farah mendekat ke arahnya. Dalam sekejap, Dika merasakan desakan besar dalam hatinya. Ini adalah momen yang telah ditunggu. Dika tahu sikap mereka saat ini sangat menentukan langkah berikutnya. Dia menggenggam tangan Farah. "Ketika dia menemukan kebenaran kita, dia akan mengerti," ujarnya, merangkul harapan bahwa semua yang dia katakan akan mengubah pandangan orang-orang di sekitar.
Dika merasa ada kedamaian yang menyelimuti saat menatap wajah-wajah sekaligus sudah mulai mengubah nada mereka. Namun, di tengah gelombang semangat, Dika menyadari satu hal, bahwa kebenaran ini bukan hanya sekadar kata-kata. Ini adalah transformasi yang membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Dia harus memikirkan langkah selanjutnya yang dapat mengikat semua orang dalam misi ini. Apakah Dika mampu mengubah keraguan menjadi keyakinan, kembali ke tempat semula dan meremajakan harapan mereka, atau justru kembali terperosok ke dalam ketidakpastian? Dengan tekad yang menggelora dalam dadanya, Dika berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan melakukannya untuk kita semua." Dan saat Dika melangkah pergi, pertanyaan itu bergetar di dalam hatinya. Apakah semangat ini cukup untuk membawa perubahan sejati? Dika berdiri di tengah kerumunan, hati berdebar, rasa cemas dan harapan bercampur. Suara-suara skeptis terus menggema di kepalanya. Kerumunan yang tertarik tetapi tidak sepenuhnya percaya. Mereka meragukan semua yang dia tawarkan. Di balik wajah-wajah yang menanti, dia bisa merasakan keraguan, ketidakpastian yang tebal. "Apakah kita bisa benar-benar mengubah desa ini?" tanya seorang lelaki tua, nada skeptisnya memecah keheningan. Dika menarik nafas dalam-dalam. "Kita tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Mari kita mulai dari satu langkah kecil," jawabnya meyakinkan, berusaha menetralisir ketegangan yang meliputi seisi balai desa. Dalam hatinya, Dika tahu dia tidak bisa hanya menjual mimpi. Dia harus membuktikan bahwa harapan bisa bertransformasi menjadi nyata. Bayangkan jika kita bisa mengubah pola pikir kita, menjadi lebih baik dalam mengelola hasil pertanian kita, memanfaatkan sistem irigasi yang efisien. Kita bisa melakukannya, katanya penuh semangat. Suara keraguan mulai berkurang. Seorang wanita muda melangkah maju. Tapi Dika, apa yang bisa membuktikan ini efektif? Matanya tajam, mempertanyakan. "Itu dia," teriak Dika, berusaha mengalihkan keraguan menjadi energi positif. Jika kita bersatu, kita akan mendapatkan data dan hasil masing-masing. Kita bisa melakukan uji coba kecil. Pelan-pelan dukungan mulai muncul. Wajah-wajah berseri, ide-ide baru mengalir setelah kebangkitan ini. Dika merasakan jiwanya dipenuhi harapan. Kalau kita kelompokkan diri, kita bisa membantu satu sama lain. Tentukan batas waktu untuk melihat hasilnya. Akhirnya Pak Yanto, kepala desa, berdiri. "Saya melihat semangat yang baru muncul. Saya setuju untuk memberikan kesempatan. Mari kita buat kelompok untuk memantau perkembangan dan laporan hasil." Suara itu menggetarkan. Mendengar itu, Dika merasakan mata ibunya tenang tetapi bangga. Kenangan kasih sayang dan dukungan mereka mengalir menguatkan tekadnya. Saat matanya bertemu dengan Farah, ia tersenyum. Harapan telah meraih tempat di hati yang kencang bergetar, mendekat dengan percaya diri. Malam bergulir, desa riuh, dengan lampu-lampu mulai menyala. Garapan mereka tidak hanya mengubah tempat, tetapi juga waktu. Setiap bibit yang ditanam, setiap perencanaan dilakukan, menegaskan mereka bergandeng tangan dalam persatuan. "Nanti kita rencanakan pertemuan selanjutnya," teriak Rizky, energik, memecah suasana. "Kita gerakan sedikit demi sedikit. Bersama, kita bisa," sorak kerumunan. Dari suara-suara itu, Dika bisa mendengar nada-nada baru yang semangat. Semua kebangkitan dan rasa keraguan perlahan-lahan sirna. Dika melihat ke depan, siap menghadapi tantangan yang akan datang. Dia telah berhasil mengumpulkan kekuatan mereka. Kini, bersama temannya, mereka akan menjelajah masa depan yang lebih baik. "Kita bisa," pikirnya. Dalam hatinya, mantra ini jadi kompas baru menuju perubahan. Saat dia berjalan pulang, langkahnya terasa semakin ringan. Kematangan pikiran dan harapan yang terbangun seolah memacu semangatnya untuk tidak menyerah. Dia tahu banyak jalan tersisa, banyak rintangan menanti, tetapi rasa percaya diri terlahir dari diri sendiri. Hari baru, tantangan baru, gumam Dika, memandang langit cerah yang layaknya lembaran putih, lalu jantungnya berdebar saat dia membayangkan apa yang akan dibawa hari-hari mendatang. Tidak akan ada yang terhenti, kita jalani ini semua bersama.
Dika menatap desa tercinta dengan penuh cinta, sekarang bersama selangkah menuju perubahan sejati. Segala rasa sakit dan keraguan terbayar lunas dengan mimpi yang telah terbuka. Jadi, teman-teman, demi perubahan nyata, kalian harus berlangganan sekarang ke channel ini untuk tidak melewatkan cerita-cerita eksklusif yang diisi dengan harapan dan semangat juang. Jangan lupa juga untuk beri like sekarang agar algoritma menyebarluaskan kisah ini. Komentari reaksi dan teori kalian tentang perjalanan Dika, dan bagikan langsung video ini kepada 5 teman yang perlu tahu tentang kekuatan semangat dan harapan. Mari kita bersama membangun komunitas yang saling mendukung.